Motivasi saya karena saya seorang pejuang. Pejuang itu nggak boleh menyerah sebelum ajal datang. Didukung partai banyak tidak jaminan menang. Maka yang penting kowe kerja silaturahim pada masyarakat, sampaikan niat kamu jadi bupati. Nurul Huda bisa disebut sebagai sosok pemberani, sebab Ketua DPC P3 Kabupaten Semarang ini mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati Semarang pada Pilkada 2024. Nurul Huda berpasangan dengan Kepala Desa Kalongan Ungaran Timur Yarmuji sebagai Wakil Bupati. Pendaftaran pasangan yang menamakan dirinya Haji, yaitu Nurul Huda dan Ramuji ini, dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Dengan pendaftaran pasangan haji ini berarti ada dua pasangan calon yang akan bersaing pada pilkada di Kabupaten Semarang. Dirinya siap berkompetisi merebut simpati rakyat dan berkontestasi pilkada pada 27 November tahun ini. Targetnya adalah memenangkan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang 2 periode, dan kemudian hari ini saya maju sebagai calon Bupati Semarang, dan wakil saya Pak Yarmuji AMD, beliau Kepala Desa Kalongan. Background saya ini luas sana luas inilah ya. Background saya sebagai masyarakat sipil biasa yang dari muda gemar berorganisasi massa ya, senang melakukan aksi-aksi sosial. Pasangan saya Nurul Huda Yarmuji, maka saya singkat menjadi Haji. Kenapa saya memilih Haji? Karena kebetulan memang itu nama yang terbaik. Dengan diusung satu partai, yaitu P3 saja, namun koalisi saya bukan koalisi P3, tapi koalisi saya adalah koalisi bersama masyarakat, bersama rakyat, yang merupakan kekuatan sejati untuk memenangkan pilkada di 2024 ini. Betul, jadi memang saya juga berangkat ke dunia politik ini tidak pernah melihat background saya, orang tua saya, kakek saya, tidak pernah. Hanya saya menceritakan ini kebetulan saja gitu, karena anak-anak saya juga sepertinya tidak tertarik juga di dunia politik, kecuali yang laki-laki itu, karena mungkin sering saya ajak saja. Tertarik atau enggak saya enggak tahu deh. Tapi yang melatar belakangi saya tertarik di dunia politik itu bahwa dunia politik ini adalah tempat yang strategis untuk bisa sebagai sarana untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga kita pada negara. Karena banyak hal yang bisa kita salurkan, bisa kita kondisikan melalui politik. Anggota DPR ya. Kalau anggota DPRD saya mulai tahun 2019. Tapi saya maju sebagai calon itu sudah beberapa kali. Ya, mulai dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019. Ya. Motivasi saya karena saya seorang pejuang. Pejuang itu nggak boleh menyerah sebelum belum ajal keluar dari sebelum ajal datang. Saya harus tetap berjuang dan terus berjuang. Makanya saya ketika ada kegagalan sekali, 2 kali, saya masih tetap besok masih ada harapan. Saya harus berjuang lagi. Itu kuncinya saya, kenapa saya tidak pernah menyerah.
Motivasi terkuat sebagaimana tujuan saya untuk jadi DPR itu adalah bagaimana agar kita bisa memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, yaitu tentang bagaimana bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, meskipun di DPR banyak terhadang oleh sistem yang kemudian saya tidak bisa mengekspresikan sepenuhnya apa yang saya bayangkan pada waktu itu, bahwa sebagai seorang anggota DPR bisa melakukan banyak hal begitu ya untuk masyarakat, namun ternyata dibatasi oleh kemampuan keuangan daerah dan sistem juga mekanisme tentang penganggaran. Ya, aspirasi masyarakat ini ya terutama menyangkut dengan perekonomian ya, ekonomi masyarakat yang notabene-nya punya usaha kecil tapi sering kehabisan modal gitu ya. Nah, ini yang sering mereka ini keluhkan. Nah, sementara kita ada di DPR, pemerintah tidak punya program itu. Maka saya berusaha kemudian di pemikiran saya, bila mana suatu saat saya menjadi bupati, maka program-program yang berpihak pada masyarakat itu betul-betul akan saya adakan gitu, akan saya perjuangkan untuk ada gitu. Ya, kalau jalannya sih sebenarnya tidak. Semua yang diajukan oleh masyarakat ini realistis, real ya, semua real, kebutuhan real. Kalau bicara ekonomi memang mereka betul modalnya kurang. Terus kemudian bicara tentang infrastruktur yang rusak, mereka ingin menyampaikan memohon bantuan untuk dibangunkan yang rusak-rusak itu. Besok nunggu kamu usul dulu. Nah, ini kan mekanisme ya. Ini mekanisme. Maka kita butuh ada anggaran-anggaran yang bisa dilaksanakan sebagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan emergensi yang ada di masyarakat. Ini jalan selak rusak, selak membahayakan banyak orang, tapi harus menunggu regulasi penganggaran setahun 2 tahun lagi. Kadung sudah banyak orang yang menderita karena jalan rusak. Banyak sekali ya. Saya sering keliling Kabupaten Semarang, perlu banyak dibenahi. Ini mungkin dari sisi penganggaran yang harus dibenahi juga, yaitu ada beberapa jalan yang perlu dikembalikan ke desa, ya kita kembalikan ke desa, karena anggaran desa pun kan juga sekarang ada DD dari APBN yang cukup besar, dan kebetulan jalan-jalan desa yang diangkat menjadi jalan kabupaten ini dulu kan latar belakangnya karena desa tidak mampu untuk membangun jalan-jalannya sendiri karena APBDes-nya kecil. Nah, maka sekarang setelah mendapatkan dana bantuan dari APBN yang cukup besar, kemandirian desa sudah bisa diandalkan, maka saatnya yang perlu dikembalikan biar APBDes-nya lebih bermanfaat gitu. Ya, itu yang pernah saya sampaikan sama Pak Junet yang selalu mendampingi saya kemanapun, yaitu yang menyupiri saya gitu ya. Saya belum genap 1 tahun menjadi DPR, saya sudah sering menyesal. Saya jadi DPR ternyata cuma kayak gini ya. Artinya tidak sesuai ekspektasi saya. Ketika saya dulu membayangkan jadi DPR itu bisa begini, banyak manfaatnya untuk masyarakat begitu. Ternyata kok hanya begini gitu. Ini memang tapi bukan berarti buruk ya. Tapi hanya ekspektasi saya saja yang terlalu besar. Harapan saya, gambaran saya, bayangan saya yang terlalu besar. Ternyata yang menurut saya yang bisa mengekspresikan atau memenuhi kebutuhan dari harapan saya itu kita jadi bupati. Nah, jadi bupati ini katanya harapan saya bisa terpenuhi. Nah, itu Mas. Ya, pemilu
pemilu legislatif dengan pilkada ini tidak bisa disejajarkan secara linear. Karena kalau pemilu itu calonnya banyak, anggap saja kalau kemarin partainya ada 18, terus kemudian per partai itu harus mengirim 50 kali 18 sudah 900, Mas. Satu kabupaten ini 900 caleg, artinya 900 orang yang berebut masa. Nah, ini tidak sama dengan pilkada yang Kabupaten Semarang hari ini cuma 2, maka tidak bisa disejajarkan linear. Oh, nek wingi pemilu kalah, ya pilkada apa iso menang? Nah, jawabannya nanti di 27 November, kan begitu, ya kan? Tidak linear, karena saya sudah bisa banyak membuktikan beberapa kali pilkada, perolehan suara pilkada tidak linear dengan pemilu itu. Nah, terus kemudian terkait dengan apa ini, ya banyak orang pesimis lah, banyak orang pesimis bahwa saya sendirian melawan koalisi partai banyak, bagaimana bisa menghadapi untuk menang gitu. Nah, cuman pertanyaan itu beda dengan yang menjalan. Saya penuh keyakinan dan semangat bahwa hari ini cukup kita sajikan pada masyarakat. Ini ada calon 2, yang satu calon dari PDI, yang satu dari non PDI. Sudah selesaikan begitu. Itu memang lika-likunya sangat berliku-liku ya. Sangat berliku-liku, sungguh luar biasa. Saya sendiri tapi banyak yang saya alami ini kejadian yang menolong saya di luar logika saya ya. Saya pernah koalisi dengan PKB itu sebenarnya karena saya di deadline oleh DPP bahwa kalau sampai tanggal 16 kamu tidak bisa dapat koalisi, maka penugasan kami cabut, kan begitu. Lah maka saya untuk mensiasati itu, saya segera saja hubungi dengan PKB, ayo kita koalisi yuk. Nah, gitu. Ternyata PKB mau gitu. Ya meskipun PKB sudah mengusung salah satu nama lah gitu ya. Nah, ini juga strategi saya yang bisa menyelamatkan saya akhirnya tetap bisa melanjutkan. Karena deadline-nya saya, di deadline tanggal 16, tanggal lurus langsung untuk koalisi Nurul, nah kan begitu ya. Itu satu, maka saya tidak pernah mempersoalkan ya. Terus kemudian setelah itu ada penawaran karena saya tahu bahwa koalisi dengan PKB ini mungkin PKB hanya main-main atau dalam strategi politik ini bisa ngeprank dan lain sebagainya itu. Nah ini saya makanya terus kemudian saya dengan Gerindra ini saya anggap sudahlah ini final saya gitu. Ini final saya karena kalau saya ditinggal Gerindra pasti saya sudah tidak akan bisa nyalon karena tidak terpenuhi 20%. Dan itu juga pernah disampaikan sebaliknya, malah Pak Derajat itu dari Ketua Gerindra, wah nah aku yang penting manut Pak Ketua P3, kalau tidak Pak Ketua P3 tenanan, aku ya tenanan, kan gitu ya Mas. Ya saya yakini dan kebetulan itu yang menjadikan saya pergi umroh gitu ya, karena memang saya pernah bernazar kalau ini nanti saya dapat koalisi saya akan langsung umroh, dan itu saya langsung umroh. Nah, begitu pulang dari umroh, tidak selang 1 hari mendengar berita dari Gerindra mencabut dukungannya saudara Herjuna karena dengan alasan ini gitu ya. Kena prank 2 kali, terus akhirnya ternyata Tuhan kasihan sama kita, melalui MK muncullah keputusan yang mengatur tentang batas minimal seseorang bisa partai politik bisa mengusung pencalonan pasangan calon bupati, wakil bupati di Kabupaten Semarang. Nah ini jadi saya ini bisa nyalon murni ini adalah pertolongan Allah, pertolongan Tuhan begitu. Ada ceritanya. Jadi
sebelum umroh itu Pak Yarmuji itu datang ke rumah dengan alasan karena diutus atau diperintah oleh Mbah Kiainya begitu, dengan kata-kata, Pak Yarmuji, kamu sekarang segera secepatnya datang ke Bani Biru, ketemu Mas Nurul, tidak harus ngobrol, penting salaman, karena itu nanti calon pasangan kamu begitu. Nah, saya diceritai seperti itu oleh Pak Yarmuji, saya ya jawab sambil ketawa. Lah, wah, dawe Mbah Yai piye niku, wong saya itu sudah sama Mas Herjuna kok didukung oleh Gerindra. Jadi hari ini kita sudah nggak ada kesempatan lagi nih partai-partai bisa membersamakan pulau sama jenengan, saya kan gitu. Ya itu saya juga bingung jawabnya Pak Yarmuji begitu. Tapi Mbah Kiai itu dawuhnya begitu. Bahkan saya masih disuruh masang gambar ini Pak gitu. Nah terakhir ternyata ya setelah saya pulang umroh itu kesempatan itu ada karena Gerindra meninggalkan saya. Terus saya ingat yang pernah dikirim Tuhan melalui Kiai Agus Masna itu Pak Yarmuji gitu. Ya, terus langsung saya kontak sama Pak Yarmuji, inilah yang utusan dari langit ini gitu. Nah, ini Pak Yarmuji ini saya anggap ini yang menjodohkan dengan saya adalah ini kekuatan langit gitu, kekuatan langit. Maka saya dalam perjalanannya ya tenang dan santai saja, karena sudah diamini dan direstui oleh alam begitu ya. Saya sudah Bismillah jalan. Itu salah satunya regulasi, namun tentunya ketika di situ peranan bupati selaku kepala eksekutif ya, itu menurut saya sangat punya peranan. Ketika bupati memberikan banyak banyak kerjasama ya dengan menganggap DPR ini sebagai mitranya untuk membangun Kabupaten Semarang. Apapun yang menjadi aspirasi DPR diberikan kesempatan, maka insya Allah DPR pun juga akan merasa menjadi DPR itu sangat penting dan sangat berarti. Maka saya ketika jadi bupati ingin menjadikan DPR sebagai mitra kerja saya untuk membangun Kabupaten Semarang lebih cepat, karena dengan DPR diberikan kesempatan yang banyak, saya yakin aspirasi masyarakat itu akan banyak terpenuhi dan Kabupaten Semarang akan menjadi lebih cepat baik secara ekonomi maupun secara infrastrukturnya. Ya, ini tadi saya tadi malam sowan Pak Munjirin, mantan Bupati Semarang 2 periode sebelum Pak Ngesti. Ini beliau memberikan sesanti, ya artinya penyemangat bahwa didukung partai banyak tidak jaminan menang. Maka yang penting kowe kerja silaturahim pada masyarakat, sampaikan niat kamu jadi bupati. Itu jadi intinya itu Mas, optimis menang. Kalau itu memang sudah dikehendaki takdir dari langit, maka satu ini yang penting bisa maju, tidak terhalang oleh konstitusi. Insya Allah bismillah. Insya Allah 2025 jenengan punya bupati baru namanya Nurul Huda.